kembali bergabung bersama kami di Liputan 6 Petang. Saudara, setelah 16 bulan dirawat di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya, Jawa Timur, bayi kembar siam Citra dan Nezia Fazira akhirnya dipulangkan. Keduanya secara medis tidak mungkin dipisahkan karena hanya memiliki satu jantung. Keinginan Endik Indahwati agar kedua anaknya Citra dan Nezia Fazira dipisahkan harus dipendam dalam-dalam. Tim medis Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya memutuskan bayi kembar siam ini tidak bisa dipisahkan. Sebab setelah diobservasi selama 16 bulan, diketahui mereka hanya memiliki satu jantung. Mendengar pemaparan tim dokter, Endik tidak bisa menahan tangisnya. Menurut tim dokter, kasus serupa pernah terjadi di luar negeri dan mereka tetap hidup bersama hingga puluhan tahun. Bisa hubungan sosialisasi dengan tetangganya, dengan teman sebayanya dan sebagainya. Nanti dia biar tidak ada rasa minder dan sebagainya. Kalau selama ini di rumah sakit saja dia kan tidak ada teman sama sekali. Citra dan Nezia pun hari ini dipulangkan untuk dirawat di rumah. Endik Indahwati menyatakan pasrah menerima takdir kedua anaknya tidak bisa dipisahkan. Karena sudah lama setahun lebih di rumah sakit sini, bisa pulang ke rumah, kumpul sama keluarga. Sedihnya harapan saya dulu pulang anak saya bisa dipisah. Saat ini tim dokter RSUD Dr. Sutomo Surabaya masih merawat satu bayi kembar siam lagi asal Jember yang kasusnya sama dengan bayi Citra dan Nezia. Edwin Satrio melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Masih dari dunia kesehatan, saudara, memasuki musim penghujan, penyakit cikungunya kembali mengancam. Puluhan warga Klaten, Jawa Tengah mengalami nyeri persendian setelah digigit nyamuk Aedes aegypti. Sayangnya, hingga kini dinas kesehatan setempat belum juga melakukan fogging atau pengasapan. Giman telah beberapa hari ini merasakan nyeri pada persendiannya. Penderitaan warga desa Kerten Ganti Warnok, Klaten, Jawa Tengah ini berkurang setelah ia memeriksakan diri ke klinik pengobatan. Akan tetapi tak semuanya seberuntung Giman. Sejumlah warga masih tergolek lemas di tempat tidur. Mereka mengalami demam tinggi dan seluruh tubuh sulit digerakkan. Sebulan terakhir ini telah 20-an warga desa ini yang mengalami penyakit yang sama. Ya, kurang lebih 20 orang. Itu satu kampung gitu, Pak? Satu kampung. Sakit semua, Pak. Untuk jalan nggak bisa. Berapa orang, Bu, yang kena di keluarga Ibu? Cuma saya sendiri. Ahli kesehatan setempat curiga warga itu menderita penyakit cikungunya. Puskesmas sendiri sudah melakukan pencegahan penyebaran penyakit yang ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti tersebut. Akan tetapi hingga kini belum dilakukan fogging. Pengasapan baru akan dilakukan bila telah terjadi wabah. Rozak Asyuri melaporkan dari Klaten, Jawa Tengah. Pengganti Mensesnek Pratikno sebagai Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dilantik dan sidang lanjutan pembunuhan pelajar SMP di Cirebon diwarnai kericuhan. Simak informasi lengkapnya di Kilas Indonesia. Sebulan setelah ditinggalkan Pratikno yang diangkat menjadi Mensesnek, kursi Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta diisi Profesor Insinyur Dwi Korita. Pakar kebencanaan yang dikenal sebagai teman dekat Menteri KKP Susi Pujiastuti ini terpilih melalui musyawarah mufakat oleh 19 anggota dari 23 anggota Majelis Wali Amanat. Pelantikan Dwi Korita tidak dilakukan Menteri Pendidikan atau pemerintah pusat karena ia melanjutkan masa bakti rektor sebelumnya hingga tahun 2017.